Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar tahun 2024. Pada video kali ini, saya bersama teman saya akan membahas rencana pengembangan kerjasama kemitraan pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Asmendri SAG MPD. Saya Leni Oktawira, mahasiswa Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Aspek pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang kerjasama kemitraan. Latar belakang yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Perencanaan ini harus sejalan dengan syariat Islam, di mana setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan esensi moral dan spiritual. Yang kedua, memperluas akses pendidikan. Kerjasama kemitraan dapat membantu lembaga pendidikan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat dengan menyediakan program pendidikan yang lebih terjangkau dan mudah dijangkau. Yang ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan. Kerjasama kemitraan dapat membantu lembaga pendidikan untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dengan melibatkan pihak industri dalam pengembangan kurikulum dan program pelatihan. Yang keempat, membangun jaringan. Kerjasama kemitraan dapat membantu lembaga pendidikan untuk membangun jaringan dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, industri, dan organisasi non-profit. Adapun tujuan dan manfaat kerjasama kemitraan antara lain, yang pertama tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua memperluas akses pendidikan, yang ketiga meningkatkan relevansi pendidikan, dan yang keempat membangun jaringan. Yang menjadi manfaat kerjasama kemitraan antara lain, 1. Sumber daya pengetahuan dan pengalaman dari mitra. 2. Program pendidikan yang lebih terjangkau dan mudah dijangkau. 3. Kurikulum dan program pelatihan yang lebih relevan dengan dunia kerja. Dan yang keempat, jaringan dengan berbagai pihak terkait. Aspek-aspek yang menjadi ruang lingkup kerjasama kemitraan contohnya antara lain, yang pertama, aspek pengembangan kurikulum. Contoh kerjasamanya adalah pengembangan kurikulum bersama dengan industri. Yang kedua yaitu aspek penyediaan program pelatihan. Contoh kerjasamanya adalah pelatihan keterampilan kerja oleh industri. Aspek yang ketiga, penelitian dan pengembangan. Contoh kerjasamanya adalah penelitian bersama dengan lembaga penelitian. Dan aspek yang keempat, pengabdian masyarakat. Contoh kerjasamanya adalah program pengabdian masyarakat bersama dengan organisasi non-profit. Berikutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama kemitraan. Yang pertama, kerjasama formal. Merupakan kerjasama yang dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis dan melibatkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Yang kedua, kerjasama bilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua lembaga pendidikan, misalnya perguruan tinggi dengan sekolah menengah. Yang ketiga, kerjasama informal, yaitu kerjasama yang dilakukan secara tidak formal dan tidak terkait perjanjian tertulis tetapi memiliki tujuan yang sama. Sedangkan yang keempat yaitu kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang dilakukan antara lebih dari dua lembaga pendidikan, misalnya perguruan tinggi dengan sekolah menengah, industri, dan pemerintah. Strategi implementasi kerjasama kemitraan. Strategi implementasi kerjasama kemitraan harus dirancang dengan cermat untuk memastikan keberhasilan program. Adapun langkah-langkah untuk menyusun strategi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi mitra potensial. Merupakan identifikasi lembaga pendidikan, industri, pemerintah, atau organisasi non-profit yang memiliki potensi untuk menjadi mitra. Yang kedua, menjalin komunikasi. Jalankan komunikasi yang baik dengan mitra potensial untuk memahami kebutuhan dan harapan masing-masing pihak. Yang ketiga, membangun kesepakatan. Dengan menetapkan kesepakatan bersama mengenai tujuan, ruang lingkup, dan mekanisme kemitraan. Yang keempat, implementasi program.
Jalankan program kerjasama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk mengukur keberhasilan program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Berikutnya adalah potensi, tantangan, dan risiko. Yang pertama, konflik kepentingan. Perbedaan kepentingan antara mitra dapat menimbulkan konflik dan menghambat kelancaran program. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi yang efektif antara mitra dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaksepahaman. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya baik dari segi finansial maupun sumber daya manusia dapat menghambat pelaksanaan program. Dan yang terakhir yaitu ketidakpercayaan. Rasa ketidakpercayaan antara mitra dapat menghambat kerjasama menjadi lebih efektif. Kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Yang pertama, evaluasi. Lakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan program dan mengidentifikasi area yang ditingkatkan. Yang kedua, penyesuaian. Lakukan penyesuaian program berdasarkan hasil evaluasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Yang ketiga, pengembangan. Kembangkan program kerjasama baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan. Demikianlah video yang membahas tentang rencana pengembangan kerjasama kemitraan pendidikan. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.